Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan resume dari jurnal Aquatic Exposure of Chemical Mixture in Urban Environments: Approach to Impact Assessment, di mana anggota dari kelompok 1 yaitu Uda Hafidz-Redno, Uda Nidam, Uni Rita, Uda Raihan, Uni Nurfadila, Uni Sarah, saya sendiri Safira Ailid, Mutia, dan Rida Jamista. Pembahasan kali ini itu ada 7 pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua memprediksi dampak ekologi, yang ketiga chemical signatures, yang keempat metode perkiraan perkotaan skenario sambungan, yang kelima verifikasi dampak prediksi ekologi dengan data dampak yang diamati, yang keenam diskusi, dan yang ketujuh itu rekomendasi. Saya Safira Ailin 1810941010 akan membahas mengenai pendahuluan, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014 memperkirakan di tahun 2030 itu hampir 60% populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Peningkatan emisi frekuensi dan juga kontaminan dari berbagai perkotaan sumber menimbulkan masalah kualitas air untuk bertambahnya jumlah perairan penerima yang melintasi daerah-daerah ini. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan itu terletak di sepanjang badan air. Meskipun masalah kualitas air telah bersuara untuk waktu yang lama, baru-baru ini beberapa pendekatan ilmiah telah diusulkan dan diadopsi penilaian awal tentang besarnya exposure campuran, memungkinkan untuk lebih baik perkiraan dampak campuran daripada perkiraan umum sejauh ini pendekatan kimiawi. Pendekatan ini dapat digunakan dengan konsentrasi yang terukur, tetapi dapat juga dihipotesiskan bahwa berbagai bentuk penggunaan lahan menyiratkan komposisi kimiawi yang berbeda tetapi khas. Baiklah, saya Meuti Amelia Roza akan melanjutkan presentasi mengenai pendahuluan, yaitu lanjutannya skema sumber polutan kimia utama dan jalur menuju badan air perkotaan air tawar dapat dilihat pada gambar di samping. Sumber termasuk yang pertama limpasan permukaan dari permukaan yang kedap air seperti jalan raya dan tempat parkir, fasad bangunan dan atap, serta areal beraspal di taman dan kebun. Yang kedua, gabungan limpahan selokan dari instansi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang ketiga, rumah tangga yang tidak dirawat pembuangannya melalui miskoneksi dan kebocoran. Yang keempat, pembuangan industri yang tidak melakukan pengolahan air limbah. Terdapat dua jenis sumber. Yang pertama bersifat sementara dan bergantung pada curah hujan. Sedangkan yang kedua adalah sumber konstan. Selanjutnya yaitu memprediksi dampak ekologi. Ada dua. Yang pertama yaitu ekotosisitas dan sensitivitas spesies, di mana paradigma yang agak sederhana tetapi banyak diterapkan dan dapat dibenarkan dalam penilaian risiko ekologis adalah bahwa ekosistem dilindungi ketika spesies memiliki sistem itu mampu bertahan dan memproduksi. Dengan demikian, risiko ekologis adalah proporsi spesies yang menjadi kesetaraan kemungkinan terganggu selama 40 tahun terakhir. Data diproduksi dengan melakukan eksperimen toksisitas spesies tunggal dalam kondisi terkontrol di laboratorium. Yang kedua yaitu toksisitas campuran, di mana organisme dalam lingkungan yang tercemar pada umumnya terpapar banyak polutan. Metode untuk memperkirakan toksisitas campuran baru-baru ini dievaluasi oleh Komisi Eropa atau disebut dengan Komite Ilmiah tentang Risiko Kesehatan dan Lingkungan pada tahun 2012 di bawah asumsi aditif ekotoksikologi untuk campuran bahan kimia aktif yang sama. Memprediksi toksisitas campuran racun dapat dibangun di atas pengamatan baik konsentrasi dan penambahan respon tergantung pada metode aksi toksik campurannya yang diasumsikan konsisten. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang chemical signature, di mana untuk chemical signature terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama itu gambaran umum sumber polusi perkotaan dan prosesnya. Yang kedua itu debit limpasan perkotaan yang menyebar. Dan yang ketiga itu pembuangan sumber titik industri. Pada tabel titik 1 ini dijelaskan chemical polutan yang terdapat pada lingkungan perairan, di mana ada 6 polutan. Yang pertama itu suspended solid, yang kedua itu biodegradable organic, yang ketiga itu nutrient priority pollutant, dan yang keempat itu poorly biodegradable organic, yang kelima itu heavy metal, dan yang keenam ada dissolved inorganic.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkiraan perkotaan skenario sambungan, di mana untuk metode ini diuraikan lebih lanjut dalam sebuah eksposur penilaian dan efek kerangka, yang mana untuk metode ini memungkinkan untuk mendukung pembentukan pendekatan berjenjang untuk menentukan risiko terkait dengan campuran yang paling mungkin terhadap organisme tinggal di badan air perkotaan yang mungkin akan terpengaruh. Konsep metode itu sendiri yang mana hujan yang turun di daerah perkotaan akan berkontribusi terhadap limpasan, baik itu volume aliran maupun komposisi kimia, yang akan disalurkan kembali ke badan air tergantung pada jenis permukaan perkotaan di mana hujan itu akan jatuh. Dan dalam pendekatan metode ini digunakan yaitu massa dari suatu tipe tertentu dan juga senyawa yang akan diberikan. Selanjutnya untuk rumus metode ini, di mana untuk mencari massa itu sama dengan volume total limpasan dikali dengan EMCI dikali dengan konsentrasi rata-rata kejadian. Dan untuk mencari volumenya itu limpasan itu dikali P, di mana untuk konsentrasi bahan kimia dalam air penerima yaitu dalam gram per meter kubik yang berasal dari semua tipe permukaan perkotaan, di mana untuk rumusnya itu RCI sama dengan dikali T dikali 1 per F dikali sigma dari MI. Baiklah, saya Sarah Omerafe akan melanjutkan presentasi mengenai verifikasi dampak prediksi ekologi dengan data dampak yang diamati. The River Invertebrate Prediction and Classification System atau RIVPAC didirikan di Inggris Raya untuk digunakan dalam klasifikasi biologis survei polusi sungai nasional. Penerapan RIVPAC di Inggris didasarkan pada 85 taksa berbeda yang secara taksonomi ditentukan hingga tingkat keluarga. Taksa ini tidak dapat dianggap sensitif terhadap racun kimia tertentu karena mereka awalnya dipilih karena perbedaan kebutuhan oksigennya. Hasil penelitian seringkali dilaporkan sebagai rasio jumlah taksa yang diamati secara lokal dengan jumlah taksa yang diharapkan yang berasal dari situs referensi serupa. Metrik ekologi ini dapat diartikan sebagai hilangnya keanekaragaman hayati bersamaan dengan hilangnya Ephemera, Pleisoptera, dan Trisoptera yang sensitif, dan dapat dibandingkan dengan dua metrik paparan bahan kimia campuran. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya kepada Udauni dan rekan-rekan. Selanjutnya yaitu pada bagian 6 diskusi. Poin yang pertama yaitu chemical fate atau bioavailability. Berdasarkan analisis awal, tembaga dan seng diidentifikasi sebagai dua zat yang berperingkat tinggi pada unit beracun atau PAF, yaitu daftar risiko, untuk skenario pembuangan perkotaan. Namun, itu diakui dengan baik di literatur yang karakteristik fisikokimianya, penerima air memainkan peran besar dalam memodifikasi toksisitas. Artinya di sini kandungan dua zat tadi yaitu seng dan tembaga itu dapat diminimalisir oleh bantuan air sendiri atau dengan istilah lain kita kenal juga dengan self-purification. Selanjutnya yaitu site-specific differences in urban sources or chemical signatures. Untuk sebelumnya terdapat penelitian di Swiss di mana luapan air limbah diperkirakan di bawah 5%, sedangkan di negara lain overflow mungkin jauh lebih tinggi dan atau sambungan keselokan dan IPAL kurang. Itu juga penting untuk disadari bahwa banyak di negara berkembang secara keseluruhan sejumlah faktor dapat menyebabkan kerusakan kualitas air di perkotaan. Faktor-faktor ini termasuk kondisi infrastruktur yang kurang berkembang untuk pengumpulan dan pengolahan air limbah, penanganan limbah yang buruk, kurangnya pengendalian bahan kimia, dan kesadaran terhadap kondisi lingkungan yang buruk atau tidak adanya kesadaran untuk menjaga kondisi lingkungan. Limpasan dari bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas hujan dan frekuensinya, tetapi juga dipengaruhi oleh usia bangunan.
Terima kasih kepada Uda, Uni, dan rekan-rekan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Jamista, BP 1810942040. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 bagian diskusi, yaitu pada poin C tentang batasan dari metode analisis yang dapat dilakukan atau digunakan. Jadi hanya rangkaian zat terbatas yang dianalisis, sebagian besar perkotaan, yaitu air hujan dan limbah industri. Dan dalam analisisnya perlu dilakukan upaya pemantauan kimia air atau sifat kimia air. Masyarakat modern menggunakan lebih banyak bahan kimia, bahan yang bisa terkena lingkungan luar ruangan, yang juga bisa dilepaskan dan memberikan efek toksik atau toksisitas, termasuk nyala api penghambat ultraviolet, zat anti korosi, permukaan bahan kimia perawatan, dan sebagainya. Bahkan untuk pestisida yang relatif dipelajari dengan baik, yang sudah ada pengujiannya, program pemantauan biasanya hanya berhasil sekilas kontaminasi aktual di badan air. Selanjutnya poin D, yaitu pemeringkatan berdasarkan penjumlahan unit beracun versus peringkat berdasarkan MSPAF. Berdasarkan satu gagasan kunci dari analisis numerik adalah jelas peringkat kontribusi relatif senyawa terhadap ekotoksisitas dalam sampel. Hasil ini diperoleh dari sigma toxic unit dan metrik MSPAF. Saat membandingkan MSPAF dengan prediksi toksisitas campuran berdasarkan pendekatan unit toksik. Penjumlahan unit beracun berdasarkan rata-rata geometris dari nilai EC50 spesies tunggal, yaitu campuran 50% nilai konsentrasi berbahaya yang diprediksi oleh penambahan konsentrasi, itu memberikan perkiraan campuran yang berbeda toksisitasnya. Sedangkan dalam hal MSPAF, media mematikan dan akut konsentrasi efek terlampaui untuk hampir setengah spesies di SSDS, yaitu sekitar 42,5%. Konsentrasi campuran haruslah lebih 2 kali lipat untuk mencapai efek prediksi yang sama di komunitas dalam hal unit toksik. Nama saya Muhammad Ryan Zaki, BP 1710943003, akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya itu kesenjangan data untuk penentuan SSD. Kriteria validitas minimum harus dipenuhi pada setidaknya 10 nilai toksisitas untuk spesies berbeda dari 8 yang ditentukan kelompok taksonomi dengan data toksisitas terdistribusi normal. Tembaga, seng, deltametrin, dan bifetrin adalah zat dengan dampak tertinggi pada toksisitas campuran yang diprediksi serta zat dengan SSDS paling kuat. Efek celah data untuk zat lain mungkin hanya berdampak kecil pada analisis. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan model efek berbasis mekanis didasarkan pada pertimbangan metode tindakan. Selanjutnya yaitu stresor non-kimiawi terkait dengan urbanisasi. Ciri-ciri umum dari sindrom ini adalah lebih mencolok pada hidrograf, peningkatan konsentrasi nutrisi dan konsentrasi pencemar, perubahan morfologi saluran dan perairan masyarakat dengan keanekaragaman hayati berkurang yang didominasi oleh spesies yang lebih toleran. Dalam studi terbaru itu menunjukkan bahwa ukuran lanskap dari kedap air yang terhubung berbobot untuk pendekatannya terhadap sungai adalah indikator yang baik kesehatan biotik dan indikator yang lebih baik daripada rangkaian hidrologi tindakan. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Fadila Diudanisa akan melanjutkan presentasi ini. Jadi menurut jurnal ini menyoroti kebutuhan untuk mengenali variabel dan sifat intermittent dari skenario pembuangan perkotaan dan terkaitnya dengan atribut landscape. Penggunaan lebih lanjut dari alat analisis berbasis sistem informasi geografis didorong untuk mengatasi tantangan ini pada skala das lokal dan regional. Selain itu, penggunaan metode pengambilan sampel pasif integratif menawarkan janji untuk mendefinisikan sebagai sumber dan ekspor perkotaan dengan lebih baik. Namun, mengenali keterbatasan metode analitis untuk berbagai kontaminan potensial yang mungkin terjadi di bahan air perkotaan ini, permodelan paparan bahan kimia serta pendekatan analisis berbasis efek dan biologis
harus digunakan untuk melengkapi upaya pemantauan bahan kimia. Menurut Breck DKK 2016, penelitian terbaru telah mengeksplorasi strategi alternatif untuk tujuan penilaian risiko ekologi. Pengambilan sampel pasif integratif waktu yang dikombinasikan dengan profil toksisitas menunjukkan ini sebagai pendekatan berbasis efek yang hemat biaya untuk penilaian kualitas air. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.